Saya hilaf, khususnya saya hilaf. Hilaf naik ke atas meja. Hilaf naik ke atas meja itu aja sih. Saya Jadi boleh tanya seperti nggak pribadi sedikit nih? Ya. Karena viral di media sosial, Anda punya gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton. Jadi Kembali di Rakyat Bersuara, saya langsung ke Bung Firdaus. Bung Firdaus, Anda hari Kamis nanti datang dan Anda niat untuk mau buka-bukaan, betul? ya, saya datang hanya memohon agar saya bisa bersidang kembali. Kan saya bilang saya tidak juga membangkang dalam proses ini. Anda menjelaskan nanti ya? Ya, saya ingin mencoba untuk memohon pada hakim karena saya sudah mengajukan surat keberatan atau surat permohonan maaf, 2 surat yang saya ajukan. Jadi mudah-mudahan hakim bisa menerima saya kembali untuk bersidang karena putusannya kan belum ada. Gitu. Jadi administrasi hukumnya udah saya buka itu aja. Oke. Ya. Mengenai adanya kejanggalan dan lain sebagainya, Anda akan menyampaikan juga. Mungkin kalau bukan di sidang, Anda tidak bisa, mungkin ke media dan lain sebagainya? Enggak. Kalau saya sekarang kan udah minta maaf sama Pak Ketua Mahkamah Agung. Apa sih yang Anda sampaikan waktu ke Ketua Mahkamah Agung hari ini ya? Iya, hari ini kami kemarin karena kami memang hilaf. Saya hilaf, khususnya saya hilaf. Hilaf naik ke atas meja. Hilaf naik ke atas meja itu aja sih. Saya Anda sudah minta maaf ya, itu? saya udah minta maaf dengan ikhlas dan atas berita-berita yang menyiarkan video saya, pernyataan saya terkait dengan di sini juga kemarin mau mengganti Mahkamah Agung lah apa segala, kalau saya sudah jadi menteri apa itu saya juga udah minta maaf. Saya nggak akan pernah ngulangi lagi karena itu spontanitas, karena rasa ingin saya membenahi hukum di Indonesia gitu. Saya Jadi boleh tanya seperti nggak pribadi sedikit nih? Ya. Karena viral di media sosial, Anda punya gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton. Jadi saya kan kebetulan nangani ahli waris daripada cucunya Raja Banten ya, namanya Raden Prabu Ngabe Awan. Oke. Beliau punya verponding itu ada 2, luasnya 110.000 hektar dari mulai Parung sampai Jasinga. Nah, tanah-tanah itu sudah ada penetapan pengadilan dan putusan pengadilannya. Nah, separuhnya jasa hukum saya. Oh. Ya, termasuk gunung sawit itu. Jadi 500 hektar lebih tuh? 50.000 hektar. Total berapa tadi total? Total 110.000 hektar, Oke. separohnya buat saya dikasih oleh klien. 50.000 hektar di daerah? Ya, di daerah Parung. Oke. Di daerah Parung itu saya diberikan jasa hukum. Itu apa tuh sekarang ditanami apa itu? Sawit. Oh, sawit. Dan udah ada pernyataan dari pemerintah juga tentang PTPN. Dan itu surat-suratnya sudah diurus? Sudah. Atas nama Anda sebagian itu? 50.000 hektar tuh? Atas nama saya itu jasa hukum, bukan nama saya sertifikatnya. Karena itu belum Ya, disertifikat. sebagai kompensasi bayaran Kompensasi hukum bayaran kan? sebagai kuasa hukum. Oke. Iya. Tapi kan artinya udah haknya milik Anda dong? Sudah hak saya separuh. Iya, Tinggal separuh. dibuatkan sertifikatnya ya. Oke, luar biasa tapi. 50.000 hektar tuh seluas apa berarti itu? Iya, pokoknya kalau buat bikin kabupaten cukup lah. Luar biasa, luar biasa. Saya bupatinya gitu ya. Oke, baik, kita tunggu tangan dulu. Oke. Jadi Bung Rasman, saya ke Anda tadi. Anda ingin buka-bukaan juga nanti di hari Kamis 2 hari dari sekarang? Ya, saya dapat WA dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, abang saya. Beliau ini minta disampaikan. Oke, silakan. Adinda, dia ini kan mantan Karawasidik, mantan Kapolda NTT ya. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya. Oke, tadi sampaikan Jelas juga itu, oleh artinya clear. Prof. Marwarar. Nah, kemudian saya mau buka-bukaan tuh begini. Artinya gini, kalau dibilang contempt of court semuanya tidak ada. Kalau Karena tidak tidak ada ada yang mengatur undang-undangnya. maka tidak ada pidananya di situ. Apa yang mau dilaporkan? Oke, tapi kan ada pasal-pasal KUHP. Nah, itu berarti itu tadi umum kan? Umum, betul. Kalau umum. Bukan contempt Nah, of court. pertanyaannya itu wilayah teritorial mengutip Prof. Marwarar abang saya, karena itu wilayah teritorial terkait dalam urusan peradilan. Terus apa namanya di situ? Sulit kan? Karena itu tetap jatuhnya nanti penghinaan pengadilan kan gitu, Bang. Tapi kalau secara personal dilaporkan, multitafsir lagi gitu. Karena yang mengatur jalannya lalu lintas persidangan itu harusnya kan hakim. Bukan begini misalnya, ada orang melakukan pengancaman di dalam sidang. Iya. Orang-orang menyebutnya sebagai contempt of court. Tapi ada orang mengatakan itu bukan contempt of court, itu Ya. pengancaman. Ya. Pasalnya 335. Ya. Kan bisa. Iya. Kalau dilaporkan pidana umum biasa ya boleh saja. Tetapi harus jangan mengandung dibawa unsur dengan tadi. contempt of court. Oke. Nah, pertanyaannya di situ dalam sidang dibuka atau sedang sudah diskors.
Nah, tapi merujuk pada Prof. Marwarar, taruhlah itu dulu. Saya hanya mau kritisi begini. Rilis Mahkamah Agung jelas. Telah terjadi contempt of court, itu poin 1. Yang kedua, memerintahkan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan. Oke. Oke? Jadi kalau judul besarnya contempt of court, harus ada diatur dulu undang-undang terkait dengan contempt of court. Itu masih RUU, Adinda. Kalau itu belum diatur, artinya pidana biasa. Oke. Itu pun debatable. Oke, saya ke Bung Frederick. Boleh, bentar. Anda bisa menjelaskan soal ini. Ada 3 pasal tadi ya, 207, 217, dan 335. Begini, KUHP. 207 itu hanya melakukan perlawanan atau terhadap penguasa. Jadi tidak ada ceritanya perlawanan atau melawan untuk peradilan atau persidangan. Hakim bukan penguasa? Bukan, dalam Oke. ini. Hakim kan penegak hukum, bukan penguasa. Penguasa itu eksekutif. harus eksekutif. Ya. Oke, jadi 207 menurut Anda nggak bisa diterapkan? 207 bisa dilakukan kalau bisa dibuktikan bahwa dia melakukan perlawanan. Di sana ada penguasanya siapa. Yang saya tahu, yang saya lihat dan saya dengar cerita, kan itu sudah bukan dalam persidangan. Kalau sudah bukan di ruang sidang sampai dalam persidangan. Enggak, 207 dulu nih. 207 bisa, dulu. Pak. Itu 207 itu dalam persidangan. Oh, dalam persidangan dan Iya. penguasa? Iya. Dua-duanya menurut Anda nggak ada? Tidak Penguasa ada. yang nggak ada? 217 itu melakukan kegaduhan Bentar, dalam yang 207 dulu. persidangan. Penguasanya tidak ada dan sidangnya sudah diskors? Ya sudah diskors. Itu 207. Ya. 217? 217 itu kan melakukan kegaduhan dalam persidangan. Itu Oke. bisa dikenakan, tapi itu pidana umum, Pak. Jadi beginilah, Pak. Janganlah kita dalam hal ini, Pak, ya, selalu melakukan suatu contempt of court. Itu bahasa Inggris, Pak. Kita itu di Indonesia, Pak. Kalau penghinaan terhadap pengadilan ya sebut aja penghinaan terhadap Indonesia. Kalau Terhadap 217 penghinaan terhadap 207 217. kan itu adalah melakukan penghina Bukan. badan atau pejabat hukum. kan 207 kita udah Yang umum, sampaikan Pak, bukan ada periode, Pak. harus ada penguasa dan di dalam sidang. Iya. Dua-duanya tidak ada. menurut Tidak ada, Anda. Pak. Kalau 217 ini menimbulkan kegaduhan dalam Dalam persidangan. persidangan. Ini kan bukan dalam persidangan, Pak. Karena sidangnya Ya, sudah diskors. Ya, dalam ruang sidang, dalam persidangan itu totally beda, Pak. Arti Oke. hukumnya itu beda. Tapi itu silakan nanti bela diri dalam bala penyidik, Pak. Oke, baik. Saya hanya menyatakan 335 sekarang. 335 itu, Pak, perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dalam hal ini kekerasan, silakan aja bisa membuktikan kapan tersangka itu atau misalkan sudah jadi tersangka ya, sudah melakukan kekerasan itu harus pembuktian, Bentuknya Pak. tadi disebutkan ada misalnya Ya, betul, menendang. Pak. Apa yang dibicarakan itu memukul. catatan itu memang betul, Pak. Kan gitu. Oke, baik. Dalam hal ini, Pak, saya harus kasih tahu satu, ingatkan, Pak, ya. Kita ini negara namanya Eropa kontinental, Pak. Kita berlaku hukum positif, Pak. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa ini untuk wibawa hakim, Pak. Undang-undang kita tidak mencantumkan ini, Pak. Kita itu bukan Anglo-Saxon, kita bukan namanya hukum progresif, Maksudnya Pak. wibawa hakim tidak diatur dalam Eropa kontinental. Gini, Pak, apa yang diatur Eropa kontinental itu adalah civil law, Pak. Civil law itu dalam hal ini adalah apa yang tertera dalam undang-undang. Sebagaimana pasal 1 dalam KUHP tersebut kan Bapak tadi, Prof kan sudah menyatakan, kalau tidak ada tertera dalam undang-undang itu Tidak bisa dilakukan. Tidak Oke. merupakan suatu tindak pidana, Pak. Saya ke Prof. Marwarar. Tadi sebutkan di belajari satu persatu ya, dikupas satu persatu. 207, 217, 335, semuanya nggak masuk delik kalau disampaikan oleh Pak Frederick. Saya kira kalau saya bisa menangkap delik juga, maksudnya dalam pengertian contempt yang diatur dalam sistem Anglo-Saxon, ya. Tetapi contempt di sini adalah generik, dia kan. Bukan yang 207, Prof. Ya, 207 harus pada penguasa. Tidak ada penguasa di sidang Saya pengadilan. kira hakim itu termasuk penguasa yang Oke. menjaga ketertiban. Itu soal tafsir saja Oke. lah. 217 Berbeda. harusnya masih berada dalam sidang, padahal sidang sudah diskors. Saya kira tidak bisa kita katakan itu secara umum seperti itu. Tetapi sidang masih ada atau tidak, tetap apakah itu merusak atau katakanlah mengganggu wibawa peradilan secara umum. Oke. Kita bisa melihat seperti itu. Tetapi itu nanti akan adalah Ya, tafsirnya beda. yang Oke. akan ada di dalam proses peradilan. 335 pengancaman itu harus dengan kekerasan, misalnya Ya, memang ya, saya kira- menendang. Jadi 335 Ada di sini. Jadi perbuatan tidak menyenangkan itu aja yang dihapus oleh MK itu. Nah, Tidak- tadi kan jelaskan Bung Rasman tidak ada menonjok misalnya, menendang misalnya. Apakah bisa diberlakukan pasal 335 itu? Jadi saya tidak masuk ke kasus ini. Sebenarnya kan kita tidak memasuki kasus
dalam soal ini karena kita tidak bisa melihat secara terinci semua ini. Tetapi itu nanti kalau di kepolisian tentu misalnya Pak Rasman tentu akan menjawab bela diri kan. Termasuk kalau diajukan itu sebagai suatu perkara pidana di pengadilan akan melakukan pembelaan itu. Tetapi soal tafsir tentu kepolisian memiliki tafsir sendiri. Peradilan nanti akan lebih terbuka di dalam. Bang, izin Prof. Itu bahaya pernyataan Prof. Kalau dibilang punya tafsir sendiri polisi, bahaya negara ini, Pak. Enggak, Kan rangka, tunggu Bang. Rangka ini kan sudah dijelaskan tadi, Bang. Tentu dia berdasarkan tafsiran yang dimilikinya. Tetapi tafsir yang berlaku umum. Tetapi nanti di peradilan boleh itu bisa dengan pembelaan Anda akan berbeda. Tunggu dulu. Ini kan belum tentu ke pengadilan ini kan begitu. Saya tidak mengatakan tunggu Prof. Prof, saya tanya Prof. Ini dilaporkan terkait dengan penghinaan pengadilan. Bahasa Indonesianya begitu, contempt of court. Kita udah sepakat tadi Bang bahwa itu belum ada yang mengatur. Saya dilaporkan adalah contempt of court. Kalau tidak diatur, apakah ini layak untuk diproses? Itu dulu Prof. Tadi saya sudah jawab itu kan. Tidak Prof kan? Jadi saya tidak memasuki kasus Pak Rasman. Bukan. Maksud saya kalau tidak. Jangan dipaksa saya masuk ke kasus. Saya hanya melihat apa tugas hakim dalam mempertahankan wibawa peradilan. Itu saja. Bahwa itu secara generik dia dikatakan konten. Meskipun sudah dikatakan itu adalah konsep Anglo-Saxon. Ya, tetapi bagaimana di dalam undang-undang yang sedang dirancang atau sudah dirancang dari sejak lama, undang-undang contempt of court namanya juga dibagi kita. Belum ada? Ya sampai sekarang belum ada. Kalau merujuk pada Anglo-Saxon dan style Europe Continental itu kan different. Berbeda kan? Karena itu belum ada, artinya tidak ada yang bisa dipidana di situ. Kan itu Prof. Saya kira saya tidak usah menjawab ini kan saya sudah terangkan tadi. Bahwa saya tidak memasuki kasus konkret seperti ini. Tetapi bagaimana secara umum harus dijaga wibawa peradilan dan apa yang dipandang oleh hakim sebagai hal yang layak dilakukan yaitu dia melapor kepada kepolisian. Prof, kita setuju Prof. Begini Pak, begini saya sambungkan ya. Bila dalam hal ini hakim merasa pengacara atau terdakwa itu melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan bagi mereka, itu terutama terhadap advokat. Yang pertama kali harus dilakukan oleh hakim itu adalah melaporkan kepada Dewan Kehormatan organisasi yang menaungin Anda. Ya, itu bukan betul. Dalam hal ini langsung dipidana. Memang dalam hal ini melaporkan katanya contempt of court dalam laporannya ke Barreskrim. Saya lihat ya, saya coba mendengar cerita. Tetapi di sana kan dicantumkan pasal itu adalah pidum. Tidak ada kaitan sama contempt of court. Kalau pidum silakan dibuktikan. Saya tidak mengatakan benar atau tidak. Oke, apakah nanti akan terbukti atau tidak? Tentu ini masih jadi pertanyaan. Kita akan kembali sesaat lagi.